92,5 Maestro FM, House with the Sound. Dorongan semangat merupakan penyegar bagi jiwa. Selamat sore untuk Anda semua. Kembali lagi saya Mary Uli dari Grad 2 Radio Maestro, Jalan Kaca Piring 12 Bandung, menghadirkan program Goes 925 yang berkolaborasi dengan Goes Happy dengan teman-teman dari komunitas Salasaka Hiji Bandung dan teman-teman multimedia Skyline yang selalu mensupport untuk konektivitas supaya teman-teman bisa menikmati kita secara visual juga di streaming. Jadi sekarang kita juga sedang streaming ya di dua kanal YouTube, pastinya di Maestro Radio Bandung full tayangan videonya dan juga di Goes Happy. Nah, ini adalah episode ke-8. Jadi di hari ini di tanggal 3 Mei 2022 kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, hari kedua ini. Mohon maaf lahir dan batin, dan untuk Anda yang sekarang juga sedang menikmati hari-hari kumpul bersama dengan keluarga, kita temenin nih ya untuk bisa ngobrol-ngobrol bersama dengan tamu-tamu spesial setiap minggunya. Dan seperti biasa saya sudah bersama dengan host saya juga nih, ada Kang Egi. Halo Kang Egi. Halo Maaf lahir batin Kang Egi. Untuk teman-teman juga selamat Idul Fitri ya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Nah sekarang kita hadir lagi ya menemani untuk semuanya sambil ngumpul-ngumpul. Dan seperti biasa kalau sudah ada Kang Egi pasti dihadirkan tamu-tamu hebat yang memberikan inspirasi terutama dalam kegiatan bersepeda. Nah sesuai dengan temanya juga yang selalu unik di setiap minggu ya. Kalau hari ini temanya itu Goeser Monster melahap 250 km. Jadi di hari ini Kang Egi sudah bawa si pelakunya itu ya yang bisa sampai ngegoes sampai dengan 250 km. Jadi dibilangnya sama teman-teman itu manusia yang bisa punya kemampuan monster. Berarti ini di atas rata-rata. Kang Egi, ini kenapa nih kita bahas topik ini dan kaitannya apa dengan bersepeda? Ya, ini kita kedatangan tamu ya, teman-teman kita selalu bilangnya katanya ini Pak Anto ini monster. Ya kita perkenalkan dulu, ini ada Pak Budi Susanto nih, monster kita kali ini. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah baik. Ya minal aidin Pak Anto. Kita ngebahas tentang monster tadi ya Kang Egi ya. Ini berkaitan dengan sepeda. Kenapa dikasih julukan itu Kang Egi? Ya, saya dan teman-teman kenapa ada julukan seperti itu karena beliau ini goesnya minta ampun. Pada saat kemarin itu puasa, beliau ini selalu goesnya itu nggak kurang dari 150 kilo, betul nggak Pak Anto ya? Ya, dalam keadaan puasa kita goes seperti itu, sehari 150 kilo, berhari-hari, bahkan ini kemarin sampai tanggal 30 ya ininya ya, jadi masih ya. Gitu ya? Ya masih seperti itu karena beliau ini sangat rajin sekali untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atau race, virtual race ya. Jadi race-nya tidak secara langsung tapi direkam pakai Strava ya kalau nggak salah ya. Nah di situ tuh diambil siapa pemenangnya yang mendapatkan jarak terjauh. Ya, nah inilah kenapa Pak Anto disebut monster kita hari ini. Pak Anto ini sangat luar biasa, jadi goesnya nggak pernah pendek, nggak pernah sedikit, selalu jauh, sampai sepedanya aja kalah sama beliau nih. Sepedanya udah nggak bisa melayani kekuatan beliau. Pada suatu saat ya Pak Anto ya, beliau goes, sepedanya sampai rusak. Karena udah capek, sepedanya yang capek ya? Sepedanya yang capek, bukan Pak Antonya. Pak Antonya mah nggak pernah capek. Nah itu yang unik banget. Tapi ketika memang seorang goeser bisa melahap sampai jarak yang sangat jauh, sudah ratusan kilometer gitu, itu pasti ada titik 0 kilometer yang dimulai. Nah ini berangkat dari mananya, ini penasaran banget, jadi langsung aja mungkin bisa tarik mundur dulu ya Pak Anto ya. Waktu itu mulainya dari mana? Karena biasanya kalau tamu-tamu yang dihadirkan sama Kang Egi selalu bilangnya rata-rata memang dari kecil, dari usianya masih di bawah 10 tahun gitu, sudah cinta sama sepeda, termasuk juga dengan Kang Egi. Kalau dari Pak Anto sendiri, dulu seperti apa sih? Saya belajar sepeda itu kelas 1 SD. Itu pun waktu belajar sempat nyenggol mobil sampai lecet gitu. Waduh. Masih takut dimarahin ya. Itu ceritanya. Kemudian berjalan waktu SMP, ada waktu itu zamannya mini cross. Sempat ikutan mini cross? Sempat ikutan, tapi nggak juara, ikut-ikutan aja. Iya. Setelah itu off karena olahraga saya berbeda, mulai sepak bola, basket, voli, dan pencak silat. Bukan hanya sepeda ya. Tapi yang berprestasi malah
pencak silat sampai nasional. Waduh, antar mahasiswa. Jagoan silat ternyata. Nah, Ya. sepedanya itu off sampai kembali lagi setelah saya bekerja di instansi BUMN. Oh iya. Tapi sekarang sudah pensiun. Iya. Jadi tahun 98 itu pertama kali saya beli sepeda di Cikapundung, harganya 300.000. Masih ingat Tahun ya. berapa itu? Ya, Pak Anto? sepeda yang sudah ada giginya lah, pindah-pindah. 98 itu Pak Anto. Tahun 98. 98, oke. Tapi ya biasalah sepeda keliling kota dan sebagainya. Iya, iya. Terus berjalannya waktu saya mulai ketemu dengan komunitas karena di Telkom itu ada komunitas namanya TCC, Telkom Cycling Community. Bergabunglah di situ, mulailah serius. Beli sepeda yang lebih baik lagi seperti Giant, waktu itu Giant Entrance. Yang waktu itu ya harganya sekitar 12 juta lah. Wow. Tahun 2010. Udah beli harga sepeda segitu ya. Harga sepeda seperti dari situ mulai serius. Tapi tetap ngowesnya setiap Sabtu dan Minggu karena bekerja kan. Iya. Jadi tidak belum jauh-jauh waktu itu. Waktu nanjak ke Warban pun setengah mati gitu. Warban ya. Nggak bisa langsung itu, pasti berhenti di tengah jalan. Oke. Nah, perjalanan waktu tahun 2017 saya pensiun, tahun 2018 saya beli sepeda road bike. Ketemulah sama komunitas road bike yang ngowesnya sudah mulai bener gitu. Oke. Tapi setelah itu ketemu pandemi kan, 2020. Iya. Tapi sebelum pandemi saya sempat bersepeda dari Bandung sampai Ijen selama 2 minggu. Ijen Banyuwangi, Pak Anto. Iya betul. Wow. Sampai dikonfirmasi ya. Nah ini mulai terbentuk monsternya di sini. Tapi itu jalannya masih pelan-pelan karena masih belum punya speed dan performance yang baik. Karena sepedanya juga sepeda berat gitu ya. Jadi 2 minggu ya. Jadi 2 minggu jalannya 1 hari sekitar 130 kilo. Itu speednya juga 20 km per jam, jadi lama gitu. Oke, waktu dari pagi itu sampai Pak Anto usia berapa tuh udah mulai jauh tuh ke Ijen tuh? Itu kan udah tahun pensiun 2019 ya? Sudah pensiun itu berarti Udah pensiun Telkom Sudah kan usianya ada 57 ya. Udah 50. Sekarang Pak Anto usia 61. Wow. Tapi makin ini ya, makin naik justru. Iya. Secara stamina. Nah, terus kemudian tahun 2020 itu pandemi. Nah, sebulan kan nggak boleh ngowes keluar nih. Ya. Kemudian diperkenalkan namanya virtual sepeda internal indoor training gitu ya. Iya. Disitulah saya mulai mengenal Zwift. Oke. Nah, dari Zwift itulah kita tinggal beli sepedanya dipasang bike trainer, kemudian kita bisa berjalan dipasang sensor-sensor sehingga bisa seperti ngowes beneran gitu. Dan temennya banyak itu seluruh dunia. Oke. Di situ setiap hari ngowes gitu kan. Setiap hari ngowes di internal indoor training itu ngowesnya ya bisa 3 jam, 4 jam gitu. Waduh. Itu nggak lecet Pak Anto? Ya lecet sebetulnya. Lecet ya, iya. 3 jam 4 jam ya, loh. Betul. Jadi itu berjalan sekitar hampir 2 bulan. Kemudian kan mulai dari situ mulai ketemu sama Ride-O. Ya. Ride-O itulah yang menjadi saya jadi bisa ngowes lebih cepat dan lebih jauh. Waktu itu sama Kang Egi saya nggak ada apa-apanya. Waduh sekarang saya yang nggak ada apa-apanya. Ya ampun. Jadinya. Waktu pertama kali ngowes ke Subang itu saya udah kewer-kewer itu. Iya. Ya kan ingat kan ya waktu itu. Betul, ya, kita ke Subang waktu saya itu. juga ada videonya Kang Egi waktu itu. Iya. Waktu kita di Sagala Hirang itu di video. Iya. Itu. Nah, dari situlah mulai ketemu. Saya tidak belajar khusus sama pelatih, tapi saya dengerin aja. Mereka kalau berbincang-bincang, tekniknya begini, latihan cadence, latihan power dan sebagainya. Dari situlah saya praktekkan sendiri. Ya kebetulan di grup kita di Ride-O ini kalau di grup WA atau kita lagi ngopi-ngopi juga kalau ngobrol tuh ngobrolin sepeda gitu, tekniknya gimana. Kita saling sharing supaya teman-teman mendapatkan ilmu-ilmu baru gitu kan. Dari situ bisa meresap dan
dipraktekkan ke dalam goesannya sehari-hari gitu kan ya, seperti pembelajaran Pak Anto ini ya, belajarnya seperti itu ya. Oke, terus gimana lagi Pak Anto? Dari situ kan saya mulai berlatih sendiri gitu ya. Di KBLA itu saya menerapkan latihan RPM. RPM 100 selama 30 menit. Iya. Kemudian latihan interval sprint 20 detik. Terus kemudian setiap Sabtu pasti long ride sama ride jarak jauh 120 kilo minimal gitu, 100 plus kan. Nah itu continue aja setiap kan. Kemudian mulai ikut selasaan juga. Selasaan awal itu dulu juga waktu saya sekitar 40 menit gitu. Iya. Nah, tapi dengan berjalan waktu mulai ketemu sama Kang Cuk, pesaing-pesaing seusia gitu ya. Para seusia itu jadi kelompoknya itu ada Master D gitu. Master D itu 55 plus usianya gitu. Jadi Master, di situlah ketemu kelompok-kelompok yang mantan-mantan pembalap gitu. Ada Kang Cuk, ada Kang Toto, ada Kang Hartadi Pak dan Anton sebagainya. di situ ya. Pak Anton, saya. Nah, 5 besar itu ya itu aja. Wow, jadi dari 40 sekarang udah berapa? Sekarang the best-nya 31. Di 31. Wow, angkanya memang gak jauh-jauh ya, sekitar 30, 31, 30, 31. Ya. Nah, ini untuk menempuh untuk waktu master, di kelas selasaan master di 31 menit ini sangat luar biasa ya. Seperti tadi waktu dulu itu kan ada Anas ya yang pakai BMX ya, dia juga sekitaran 31. Pak Anto juga dengan usianya sudah 61, sekarang waktu selasaannya juga 31. Ini sangat-sangat luar biasa gitu. Jarang sekali dengan usia yang seusia Pak Anto ini ada orang yang bisa menempuh waktu seperti itu gitu. Nah, kalau ini sangat luar biasa. Pak Anto sendiri menggunakannya MTB atau RB? Sepedanya. Jadi dari waktu itu beli sampai sekarang jadinya tetap masih pakai road bike itu ya di 2018. Enggak, jadi kalau saya sepedanya lengkap. Ada seri, ada MTB, gitu. ada touring, ada road bike. Jadi di rumah sendiri sebetulnya 2018 baru punya. Baru punya 2018 sampai sekarang belum ganti-ganti sepedanya. Masih road bike yang 2018 itu. Cinta produk Indonesia Polygon. Wow. Sepedanya wah ini tahan banting banget nih. Tapi ya memang mencari sepeda yang tahan banting yang bisa memenuhi hasratnya Pak Anto dengan goes yang jarak jauh terus nih. Yang jarak ngomong-ngomong, mulai kapan nih Pak Anto bisa tertarik dengan goes yang seperti yang sekarang dilakukan nih, jaraknya jauh dan berhari-hari seperti itu kan sangat luar biasa ya. Kalau saya goes 250 km kemarin misalkan, terus hari ini mau goes segitu lagi, kayaknya mikir-mikirnya berapa kali gitu. Tapi Pak Anto ini bisa berhari-hari bahkan lebih dari 10 hari. Terus stabil. Dari kapan ini kecintaannya goes seperti itu Pak Anto? Jadi sebetulnya karena dituntut gitu ya. Begitu ikut event ikut event itu kan di situ kan pesaingnya kan dari mana-mana itu, dari Malang, dari Jogja, dari se-Indonesia ya. Se-Indonesia. Iya. Nah, kan mereka selalu lihat leaderboard gitu ya. Nah, kalau sekarang leaderboard setiap malam diplototin siapa yang unggul gitu. Saya ketinggalan berapa kilometer nih. Jadi kalau begitu ketinggalan besoknya harus punya target gitu. Ngejar lagi ya. Ngejar sampai akhir pokoknya harus bisa gitu. Jadi ya rata-rata mereka juga di atas 200 goesnya. Memang di atas 200 untuk bahkan di event yang terakhir kemarin yang Mandiri Taspen itu ada yang sehari goesnya 370 kilo. Dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam itu orang Sukoharjo. Itu yang juara. 370 kilo sehari ya. Itu baru satu hari, besoknya goes lagi. Besok 200 kilo lebih mereka. Pak Anto kalau dengan lecet kayaknya udah berteman baik ya? Wah sangat. Udah kebal kayaknya udah lupa rasanya lecet. Jadi untuk menanggulangi lecet itu saya di akhir-akhir turnamen itu pas di waktu-waktu terakhir ya. Karena tetap harus ngobes sampai terakhir itu. Sampai celana itu rangkep 2.
Oh, untuk sampai menghilangi pakainya rasa dua. sakit. Celana bib itu yang ada Iya, paddingnya rangkap itu dua. Dua Iya. makanya setebel. Oh, Supaya biar agak ini satu empuk. tips menarik nih. Apa enggak, tapi nyaman seperti itu? Ya lumayan membantu. Membantu Tapi ya. nggak langsung kontak kan, nah lumayan. Gitu. Atau pakai apa gel, pakai Vaseline gitu? Ya pakai, kalau saya pakai minyak goreng. Oh ya ampun, jadi banyak Ya. juga yang dilakukan ya. Ini bisa Betul. jadi satu Pakai tips minyak juga goreng. ya gitu ya. Waduh. Untuk yang jarak jauh sebenarnya cuma 30 kilo. Nggak usah ribet ya pakai begitu. Iya. Jadi kalau misalkan jarak jauh itu, tapi waktu itu pas lagi awal-awal langsung berapa Pak Anto? Jadi kalau begitu ikut turnamen itu mau nggak mau gitu. Begitu lihat pesaingnya itu jaraknya jauh-jauh, kita harus ngikutin. Gitu. Oh jadi awalnya emang nggak ada niat ke sana tapi Nggak ngikutin. ada niat ke sana. Ya. Oh Iya, tapi gitu. karena Kalau pesaingnya kita ya. mau masuk kelompok 3 besar ya ngowesnya harus Harus seperti itu. segitu. Oh Iya, ya, motivasinya Sebetulnya pengen sih juara. kalau begitu bangun pagi ya, Mhm. kalau lihat badan sudah leles, sudah Iya. wah itu langsung down itu. Tapi begitu lihat leaderboardnya itu semangat Naik lagi, naik lagi gitu. Oh, Saya harus gowes hari ini gitu. Itu dopingnya ya, jadi Ya. dopingnya itu lihat dulu leaderboard. Begitu leaderboardnya Pak Anto udah kesusul sama saingannya, jadi Itu muncul pemacu, lagi nih. iya. Ya. Capeknya Wah, hilangnya luar karena biasa. itu ya sebenarnya Iya. ya. Sakitnya hilang, betul sakitnya hilang. Capeknya hilang tuh karena ngelihat ya bagus itu, jadi satu motivasi ya sebenarnya ya untuk Iya. bisa, dan nggak sadar tiba-tiba sudah mencapai di 250 km begitu Betul, ya. Nah betul. ini untuk melahap sepedaan sampai dengan 150 km di bulan puasa kemarin Pak Iya. Anto, apa yang membedakan dengan di bulan-bulan yang lain gitu? Apakah Ya, ada persiapan betul. khusus? Ya, ini bagus nih. Jadi kalau bulan puasa karena kita tidak bawa bidon, Ya, gitu ya. tidak Jadi minum. cara gowesnya berbeda. Oh, oke. Jadi kalau di hari biasa itu kita bisa main di zone 3, jadi pakai speed tinggi dan sebagainya, terus melahap tanjakan yang cukup ekstrim. Ya. Pasti nggak jadi main. Kalau di puasa nggak bisa. Mhm. Oke. Jadi di puasa itu mainnya aman di zone 1, zone 2. Ya. Jadi heart rate kita rata-rata ya di antara 100 Ya, ya, ya. heart rate-nya. Tapi speednya bisa 30-35. Speednya. Ya. Oh, tapi kalau Pak Anto Tapi karena di Bandung itu tidak ada jalan datar yang panjang. Iya. Gitu. Jadi kita tidak pernah bisa dapat average speed di atas 30. Mhm. Sampai selesai tapi ya. Iya. Tapi kalau pada saat kita ketemu jalan kosong ya bisa. Tapi kalau pada saat selesai 150 kilo pasti rata-rata dapatnya sekitar 125 km per jam. Di Pak average-nya Anto ada 25 km ada per rute jam. favorit nggak kalau misalkan lagi bulan puasa gini dengan dengan target mencapai 150 kilo, enaknya tuh rute favoritnya kemana gitu? Jadi kalau di Bandung itu yang dicari adalah yang datar. Mhm. Kalau looping di GBLA atau di Sumarekon atau di KPP Loop, anginnya kenceng sekali. Oh ya. Jadi kalau ulangan gue sendirian pasti berat. Ya. Tapi kalau ya. ada yang ngawal di passing gitu ya Ya, lebih enak ya. lebih enak. Oh gitu. Jadi itu berat. Jadi ya pasti nggak bisa tahan lama. Jadi nyarinya kemana Jadi tuh Pak? kalau nyari ya sekarang yang jadi favorit itu Cilenyi, Paramount. Oh, Itu tidak ada keluar traffic Tanjung Sari. light. Ya, jadi dari Cilenyi sampai ke Parakan Muncang. Parakan putar Muncang. balik. Oh, Ya. putar balik nggak Jadi itu nggak jaraknya belok ke itu ya. sekitar 24 kilo satu putaran. Satu putaran. Itu Oke. nggak ada traffic, cuma harus bisa lewat pas jamnya pergantian shift KHTEK. KHTEK itu kan Oh, karena jam sering ini ya macet 7 di situ sama ya. jam 2. Jadi jangan lewat di jam 7 sama jam 2. Udah Oh, tahu sampai ya jadi. tahu ya. jamnya bubaran KHTEK di situ ya. Jadi harus Sering lewat gitu. jam 7 atau sebelum jam 7 kalau lewat situ. Oke, Iya, ini unik banget ya. Jadi ternyata banyak yang bisa dipelajari juga dari seorang Ya. Pak Anto karena memang bikin jaraknya ini yang panjang. Jadi banyak hal-hal yang memang harus diperhatikan. Nanti mungkin di sesi kedua ya kita break dulu ya. Pak Anto, Kang Oke, Egy kita iya. break dulu. Nanti di sesi kedua bisa sharing-sharing lagi nih. Kita akan lanjutkan sharing-sharingnya karena untuk destinasi sepedaan yang jauh itu kan pasti persiapannya beda kayak Kang Betul. Egy dan teman-teman yang lain begitu ya. Jadi seperti apa sih yang harus dipersiapkan selain dari staminanya aja gitu. Karena ini goesnya jarak jauh dan besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi. Nah jadi ini bisa menjadi satu tips
bisa menjadi satu ilmu baru lagi. Siapa tahu ada teman-teman yang memang kepikiran untuk melakukan hal yang sama seperti Pak Anto atau punya cita-citanya kayak Pak Anto gitu ya. Banyak sekali nih masukan dari Pak Anto. Iya banyak banget nih, jadi jangan nggak mau belajar dari yang sudah melewati gitu ya. Tapi seperti apa nanti kita akan lanjut lagi di sesi kedua kita, tetap bersama dengan kami tentunya. Bersama dengan Goes 925 dan Goes Happy. Kalau Pak Anto mah nggak mudik ya? Ke Jakarta. Oh ke Jakarta. Kota. Tapi enak mudik ke Jakarta mah nggak macet. Lawan arus. Lawan arus. Mantep Pak Anto. Terus geber. Terima kasih. 92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound, masih bersama dengan saya Meruli dari Gradua Radio Maestro, Jalan Kaca Piring 12 Bandung, dan masih menemani libur hari raya Anda juga. Kita kedatangan tamu spesial yang sudah dihadirkan sama Kang Egy nih dari Goes Happy. Hadir bersama dengan kita Pak Anto yang katanya sudah melahap sepedahan sampai dengan ratusan kilometer. Dan ini saya kira karena memang terbentuk dari kelas 1 SD, enggak juga pas udah pensiun malah. Waktu itu di masa-masa menikmati masa-masa istirahat gitu ya. Justru makin staminanya ya ngalahin orang yang produktif gitu kan. Betul. Nah jadi sekarang kita lagi ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Anto, dan pasti di luar sana banyak juga para goeser yang memang sudah menempuh jaraknya juga jauh begitu kan. Tapi Pak Anto di sini dengan pengalamannya juga tahu poin-poin apa yang memang harus dipegang begitu ya demi keselamatan, demi kesehatan juga seperti itu. Nah mungkin di sesi 2 ini Pak Anto bisa sharingin sama kita dengan destinasi-destinasi sepedahan yang jauh gitu ya. Apa saja biasanya yang memang disiapkan selain memang stamina gitu ya, selain memang latihan gitu. Dari Pak Anto pribadi gimana sih biasanya untuk persiapan atau hal-hal seperti itu? Jadi semuanya itu enggak ada yang instan ya. Jadi ada prosesnya, melalui latihan, latihannya juga tidak biasa gitu. Jadi mungkin karena saya bawaannya memang olahragawan ya, jadi tidak terlalu sulit untuk menyesuaikan dengan olahraga sepeda. Karena mungkin basic trainingnya kan sama ya, latihan fisik sama. Kita harus latihan fisik mulai dari stretching, kemudian pemanasan, kemudian juga kalau goes sepeda ya dimulai dengan putaran yang konstan selama 10 menit, baru mulai tambah speed dan sebagainya. Jadi prosesnya harus dilalui seperti itu. Kemudian latihannya juga ada, saya ngikutin aja jadwal. Kalau dulu saya sering baca-baca di YouTube, di sharing di teman-teman juga, seperti Kang Egy juga sering cerita gitu ya. Jadi setiap Senin latihannya apa gitu. Ada Senin jadwalnya. Latihan RPM, Selasa race, Selasa kaiji, Rabu itu recovery, Kamis GBL Alub, Jumat nanti recovery lagi, Sabtu long ride. Gitu. Terus Minggu long ride lagi, Senin istirahat harusnya. Tetap ya memang ada. Jadi nggak bisa digeber terus. Iya. Jadi justru untuk nempuh biar banyak bukannya justru digeber gitu ya. Iya betul. Kalau kita mau mengejar jarak, kalau kita geber-geberan kayaknya akan sedikit kerepotan. Bukan itu caranya ya. Besoknya kita udah nggak bisa perform lagi gitu betul. Nah ini ngomong-ngomong Pak Anto, goesnya kan selalu jauh ini. Nah paling jauh dalam sehari Pak Anto tuh pernah melahap berapa kilometer dan kemana itu? Yang paling jauh itu waktu itu dikawal sama Kang Egy kalau nggak salah. Pangandaran PP ya? Pangandaran PP 400. Oh itu. 412 kilo. Ya. Jadi berangkat jam 5 pagi, pulang jam setengah satu malam ya. Wah saya ingat terus di situ. Ya ini kita berbagi kisah nih. Nah, sampai itu istrinya Pak Anto itu setiap jam nanyain ke saya, gimana kondisinya Pak Anto, sudah nyampe mana gitu. Ya ini memang goes Pak Anto ini saya sebut monster, kenapa ya, karena seperti itulah gitu dari sisi jarak ya. Dan kecepatan Pak Anto juga kalau di Selasaan nggak pelan loh, 31 menit itu rekornya, itu sangat cepat sekali dengan ukuran
usia Pak Anto sekarang ini gitu kan. Nah, ya sebagai keluarga mungkin ya, apalagi istrinya sangat khawatir ya dengan kondisi usia Pak Anto yang sudah lumayan. Ya sampai tadi siang pun istrinya nanya ke saya, Pak Egi katanya, Pak Anto kemana ya kok belum pulang katanya. Waduh Bu jangan khawatir kayaknya masih goes. Iya tapi nggak bisa ditelepon katanya, HP-nya mati. Waduh saya jadi khawatir nih ke situ. Terus saya tanya ke teman-teman di grup, ada yang lihat Pak Anto enggak? Paling juga nanyanya katanya jangan ke saya, ke aspal nanyanya. Loh, kok ke aspal? Iya teman dia mah aspal sekarang katanya. Sampai jadi, seperti itunya gitu ya. Ya memang goesnya Pak Anto ini sangat luar biasa. Jadi pengalaman kita kemarin ya waktu ke Pangandaran itu berangkat jam 5 subuh. Pulang jam 1 malam itu sampai Bandungnya ya. Itu nggak loading ya, PP ya? PP dari Bandung Pangandaran pulang lagi. Nah ini ceritain pengalaman kemarin seperti apa tuh Gimana Pak rasanya Pak Anto? Pesernya Kang Egi ya berarti ya waktu itu ya? Saya naik motor justru malu. Motor ngawal. Motor pesernya. Ngawal itu perbekalan jadi kan nggak saya persiapkan untuk segalanya dari mulai pengaturan pace-nya, terus kapan pit stop-nya, istirahat, makannya kapan gitu, terus kapan seberapa banyak kita mesti makan, saya persiapkan itu. Nah ini 3K semuanya Pak Anto sebagai pelakunya, saya juga pengen tahu seperti apa nih. Rasanya gimana Pak Anto? Jadi gini, kalau goes jauh itu kan kita nggak boleh sampai kekurangan energi. Iya. Jadi asupannya harus pas, continue, pas. Continue, betul. Jadi pada saat kita jalan kan di perjalanan itu disuplai terus sama Kang Egi waktu itu, disuplai Havermut, setiap 1 jam makan sambil jalan itu nggak berhenti, terus minum Coca-Cola sambil ya gitu. Yang gula, yang kadar gulanya tinggi itu membantu sekali untuk cepat memulihkan tenaga. Gitu. Nah, kalau berangkat itu cepat sekitar 6,5 jam ya. Iya, jam 12 tepat kita sudah nyampe Pangandaran. Sudah sampai Pangandaran. Ya. Karena Bandung Pangandaran relatif turun. Betul. EG-nya juga cuma 1.400, jadi cepat gitu. Tapi pulangnya berangkat 1:30 ya kita dari sana. Ya 1:30 lewat jam 2 kurang lah. Sampai Bandung 1:30 malam. Jadi lebih panjang karena EG-nya beda 1.000. Ya. 2.400, jadi nanjaknya lebih panjang. Ya, betul. Dan perjalanannya banyak malamnya kan, sampai Banjar sampai Raja Pola itu sudah maghrib ya. Maghrib. Di Raja Pola udah kita maghrib. salat itu maghrib masih waktu 100 itu di Ciamis. Itu masih 100 kilo lebih dari sana gitu ya. Jadi lumayan panjang, kan tanjakannya ada Gentong sama Nagrek. Itu yang relatif panjang gitu. Sampai salah satu peserta ada yang bilang masih di Gentong, ini sudah Nagrek ya, udah halu gitu. Udah halusinasi ya, kebetulan kemarin kita masih Gentong padahal ya. Masih Gentong padahal, udah nyebut Nagrek. Udah Nagrek. Ya, itu teman kita tuh Om Gazi tuh, anaknya Hakim. Anaknya Hakim kebetulan bareng sama kita waktu itu ya, goes ke Pangandaran PP. Beliau sempat halu, padahal baru nyampe Gentong. Dia mungkin tanjakannya mirip ya, dia bilang, oh ini udah nyampe Nagrek ya, masih jauh Om, ini masih di Gentong. Udah gelap gitu ya, ngeliat tanjakan pokoknya Nagrek aja ya. Iya. Oke, nah itu pas udah akhirnya sampai di Bandung 1:30 malam ya, sudah pergantian hari. Untuk berapa lama lagi pas tiba-tiba udah mau goes, apakah besoknya atau berapa hari kemudian recovery-nya atau ada rest dulu Pak Anto waktu itu? Waktu itu karena ya itu lumayan berat sebetulnya, walaupun finishnya finish strong gitu finish strong ya. Finish strong dalam arti tidak terjadi kram dan sebagainya, tapi tetap secara fisik besoknya itu langsung lelah sekali. Jadi saya sempat istirahat dua hari. 2 hari? Jadi Selasanya nggak ikut. Hari Selasanya kan itu kan Minggu kan? Ya. Hari Sabtu ya. Kalau nggak salah Sabtu ya. Sabtu Minggu dini hari ya, Minggu dini hari. Sampai Minggu dini hari. Hari Minggu istirahat total, hari Senin juga istirahat, hari Selasa juga nggak ikut Selasa KIJ karena masih relatif badan
Benar-benar. Masih fatigue ya. Lagi masih butuh fatigue ini ya, panjang sekali. Panjang soalnya di Dan atas memang sepeda. dampaknya memang luar biasa. Jadi saya setelah dari Pangandaran itu untuk bisa PR di salah satu KIC sangat sulit. Jadi memang ya sempat ngedrop dulu ya. Ya ngedrop, Ya. ngedrop. Jadi cukup lama itu ngedropnya. Sekarang mulai naik lagi. Ini udah mulai mendekati angka 31 lagi. Iya. 31 lagi. Ya, jadi udah mulai ketemu lagi dengan latihan long ride yang teratur. Oke. Ternyata kita bisa mulai. Tapi ya itu tadi memang tidak bisa, badan kita tidak bisa diforsir. Ya. Tetap ada batasnya. Ya. Mhm. Oke, nah ini satu pesan juga buat semua goeser-goeser ya. Ya. Jadi jangan ke challenge-nya itu sampai bablas dan tidak tahu ambang batasnya gitu yang paling Ya. tingginya, karena seorang Pak Anto aja memang udah tahu gitu ya. Justru harusnya dengan setiap Ya. latihan. Recovery ini Iya. paling penting setelah kita melakukan recovery-nya. olahraga Semua olahraga yang rata-rata sangat ya, mau ekstrim. lari atau Betul. apa ada Betul. recovery-nya gitu, ada Ya. recovery run. Jangan pernah meremehkan recovery. Recovery Yes. ini bagian daripada exercise, bagian dari Iya, latihan betul, ya. bagian Kalau kita juga nggak pernah exercise. melakukan recovery itu dipastikan badan kita tidak akan pernah berkembang. Nah, Iya. malah Nah, ini- makin drop, malah Iya. bubuk ya tadi kan Betul, kalau kata bubuk, iya. Iya, malah bubuk. Kang Egy ya. Nah, untuk medan yang memang terberat mungkin Pak Anto yang sampai sekarang tuh kayaknya diingat banget gitu ya. Ini yang paling berat sampai saat ini belum mengalahkan gitu ya. Apa sih dan seperti apa waktu itu akhirnya dilewatinya? Kalau sebetulnya kalau trek yang berat itu yang saya rasakan itu hanya MN. Loh, justru di Bandung ya. Aduh. Tanjakan Emen nih urusannya sama katanya. jurik Emen nanti. Nah, Ya. ini- Ini Emen memang jadi momok yang sangat luar biasa untuk goeser Bandung ya. Nah, gimana Pak Antoni Kalau tentang Pak Anto Emen? kenapa nih bisa ke Emen nih Kalau jadinya? MN itu kan kita selalu lewatnya itu di akhir goes. Jadi muter dulu baru lewat MN. Iya. Baik lewat Rancakalong, lewat Sawit sama posisinya. Kita sudah lelah duluan. Iya, Gitu betul. kan. Tapi mungkin kalau langsung dari Tangkuban Baru turun, dari Cakak naik itu beda rasanya. Iya. Oh. Lebih pendek ya. Lebih jaraknya pendek, ya. tidak Betul. capek. Itu waktunya biasanya lebih cepat. Waktunya jadi lebih cepat Ya. secara waktu ya. Soalnya pada waktu ikut berapa kali event ya, saya selalu ceket di situ. Di MN itu selalu kehabisan tenaga. Ya. Karena pace-nya tinggi kan, dari start itu sudah ngebut. Iya, iya. Jadi untuk mengimbangi supaya masuk di kelompok 5 besar itu ya kita mau nggak mau harus dari start sudah langsung memacu sepedanya gitu. Sampai Sarimawar habis. Iya. Nah dari situ mulai bermasalah, ototnya kelelahan, pasti Ya. kram. Karena di finishnya itu justru malah makin menanjak. Makin terjal ya. Iya. makin terjal gitu. Menjelang finish justru Iya. makin terjal. Ya, Emen itu Dan sekitar- panasnya itu luar biasa. Ditambah lagi Kalau dari lagi panas cuaca. itu luar Betul, biasa kalau di lagi sana. panas. Aduh, mataharinya kayak nyenget apa gitu ya, menyengat bikin sekali betul. ini. Jadi itu handicapnya gitu. Nah, Emen. ini Pak Anto. Pak Anto kan sering sekali mengikuti virtual race yang hitungan juaranya itu diambil dari siapa yang terjauh jaraknya gitu. Nah, pernah sampai berapa lama, berapa hari Pak Anto melakukan goes jauh berhari-hari, sampai berapa hari nih pernah melakukan yang terlama gitu Pak Anto? Jadi variatif ya. Kalau di turnamen lokal mungkin saya relatif lebih rileks. Karena pesaingnya tidak seketat yang di luar. Oh, di luar tuh sampai sempat ikut di mana tuh Pak? Ya kalau di luar itu kan kalau di event-event open itu publik itu kan pesertanya pasti mantan-mantan pembalap. Wah, iya. Seperti Eddie Holland itu luar biasa goesnya, Juwanto. Iya. Ya pesaingnya itu aja. Oh, Kalau- Pak Anto pernah juara berapa kali nih dalam virtual race tuh? Kalau Apa virtual aja yang pernah race dicapai? yang pernah juara itu juara 1 di IndiHome Jawa Barat. Itu juara 1 pesaingnya dari Margayo Permai, orang Margayo Permai gitu. Pak Anto ini musuh-musuhnya itu lawan-lawannya itu kan banyak kan anak muda ya. Kayak Juwanto kan jauh lebih muda dari Pak Anto gitu. Ya. Secara usia Tapi kan justru ada lebih muda ya. kategorinya. Oh, ada Jadi ada kategorinya. yang Oke. yang campuran, ada yang Ya. kategori.
Jadi kalau yang kategori ya usianya saya pasti main di 55 plus atau 51 plus tergantung eventnya gitu. Jadi masing-masing event beda ya untuk kategori-kategori. Kalau yang di campuran pun sering juara ya Pak Anto ya, melawan anak-anak muda gitu. Ya kalau yang sekarang kan banyak kriteria penilaian yang lebih variatif gitu ya. Dan saya baru mulai ngerti gitu cara kan ada yang model cepet-cepetan berdasarkan waktu, tanggal, kalender. Iya. Jadi kalau ada 250 kilo yang paling cepat di hari pertama itu menang. Iya. Itu. Banyak sekarang makin banyak kilo. itu variasinya. Terus kemudian ada yang kalau kayak kemarin Mandiri Taspen itu karena ulang tahun ke-7 dia ada yang kategori 250, kemudian ada yang kategori 777 kilo. Siapa yang paling cepat duluan dengan average speed paling tinggi itu yang menang. Jadi yang model goesnya harus begitu berhenti dia dimatiin. Karena kalau nggak dimatiin dia kehitung. Kehitung average-nya ya. Dari situlah saya baru tahu gitu. Oh ternyata begitu. Itu pengalaman pertama. Makanya kenapa mereka bisa juara seperti itu? Karena itu mainnya 100 kilo dimatiin. Istirahat kan, makan, dimatiin, nanti begitu jalan lagi dihidupin lagi. Baru lanjut ya. Jadi nggak kepotong sama istirahat. Istirahat itu mengurangi average speed. Gitu. Betul. Wow, ini hebat banget ya Pak Anto. Sekarang justru makin banyak gitu ya edukasinya, terus race juga masih ikutan ya Pak Anto banyak ya. Sekali tipe-tipe race-nya ya di virtual race ini ya. Yang paling memorable, yang paling berkesan Pak Anto waktu perjalanan kemana sih di jarak jauh ini? Masih Pangandaran? Ya Pangandaran. Masih Pangandaran ya. Bulan depan mau Jogja. Waduh, kemarin bilangnya. Ya ikut kayaknya eventnya banyak ya tujuan-tujuan Yogyakarta ini ya. Sepertinya Dr. Tirta menginspirasi para goeser di Indonesia ini untuk bisa ngegoes sampai ke Jogja gitu ya. Nah ini ada tujuan baru goeser-goeser Bandung ya. Kalau kemarin itu ke Pangandaran mungkin sudah agak basi nih ya. Nah kalau sekarang banyak sekali goeser-goeser Bandung yang tujuannya ke Jogja. Memang tujuannya Jogja, ke di Jogja 400 km itu dibikin 1 hari. Nah ini ada beberapa teman kita yang sudah melakukannya gitu. Nah ini pun mungkin ke depan bakal menjadi panas kembali nih persaingan-persaingan buat teman-teman yang pengen mengejar komnya di Strava gitu kan. Ya sekarang saya kurang pemegang kom Strava di Bandung Jogja dalam 1 hari itu siapa ya? Kalau kemarin tuh ada kom Bandung Pangandaran, itu cepet-cepetan. Nah kemarin juga teman-teman kita itu ada yang memecahkan Bandung Pangandaran dalam waktu 5 jam 10 menit ya. Wah itu luar biasa, nggak ada berhenti tuh di tengah jalan, makan pun sampai di jalan gitu kan. Nah ini nanti Bandung Jogja Pak Anto mungkin sama kita mau goes lagi ke sana. Tapi mungkin nggak ngejar cepet-cepetan ya ini. 2 hari karena goes 2 hari ya. Goes konten. Goes konten istilahnya ya, goes konten supaya jadinya goes happy gitu ya. Ini bentar lagi kayaknya Kang Egy juga udah, saya juga ke Jogja Kang Anas ke Jogja, Pak Anto ke Jogja gitu kan, akhirnya ke Jogja. Semua orang udah dijadikan destinasinya tuh bukan lagi Pangalengan lagi, bukan Cianjur lagi tapi Yogyakarta. Bersama dengan siapa nanti rencananya Pak Anto? Dengan Ride O. Ya bareng-bareng grup Ride O kita. Jogja itu berapa menariknya orang sih kurang lebih di grup itu? Kita ada di grup tuh ada 100 lebih ya. 100 orang ya, yang nanti ikut serta mungkin ada sekitar setengahnya? Bisa jadi. Bisa jadi karena itu ya? ada dari luar juga, dari Jakarta juga banyak. Ikut kita juga bakal ngundang teman-teman dari luar. Finish di Jogja, startnya dari kota yang sama atau nanti Bandung, jadi Cilacap. Bandung Jogja itu 2 etape. Ya. Bandung Cilacap etape 1, Cilacap Jogja etape kedua. Kemudian di Jogja kita 2 hari goes. Iya. Oke. Karena di Jogja itu treknya lebih variatif. Betul. Datarnya banyak, panjang, Betul. tanjakannya juga banyak. Kalau Iya. di Bandung itu hanya tanjakan yang ada. Iya. Ke barat, timur, utara, selatan ketemu tanjakan semua. Benar-benar Jadi dikelilingi kalau tanjakan. mau cari jalan datar nggak ada. Susah, Di tengah kota iya. macet.
banyak traffic light. Ya. Malah capek ya jadinya karena datar sih gitu ya ujung-ujung ya dari Bundaran Cibiru sampai sana juga datar. Kecuali kalau ada layang terus gitu ya, dibuat layang terus, nah itu baru. Wow, unik banget tema kita di sore hari ini karena kita sedang membahas bagaimana jarak terjauh yang pernah ditempuh. Ternyata banyak juga loh goeser-goeser yang memang menempuh jaraknya sampai ratusan bukan puluhan kilometer lagi, apalagi ini rutin. Apalagi ini di tengah bulan puasa kemarin ya, Pak Anto sudah melakukan dan banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan nih teman-teman terutama untuk para goeser. Dan mungkin sekarang karena di beberapa menit terakhir Pak Anto boleh dong ada yang bisa di-sharingkan begitu ya. Apa yang harus dipersiapkan oleh goeser-goeser yang ingin menempuh jarak jauh dari pengalamannya Pak Anto. Apalagi yang ya mungkin poin-poin utama gitu yang jangan dilupakan, jangan disepelekan gitu menurut Pak Anto. Betul, apa aja betul. nih? Jadi kalau di hari biasa sama suasana Ramadan beda ya. Iya. Kalau hari biasa ya kita persiapannya kan normal lah, perbekalannya lengkap gitu ya. Minum harus tersedia, kemudian juga energi yang lain gitu ya, yang untuk menunjang itu. Iya. Tapi kalau di bulan puasa kan saya triknya adalah maksimal 6 jam. Maksimal. Ya, kalau lebih dari 6 jam pasti sudah kering. Nah ini ngomong-ngomong 6 jam Pak. Itu bahayanya bisa dehidrasi. Bisa dehidrasi. Pak Anto ngomong-ngomong 6 jam nih. Tadi kalau nggak salah Pak Anto baru nyampe ke rumah itu jam 2. Ikut selasaan itu dari jam 6, berarti jam setengah 6 Pak Anto udah berangkat dari rumah. Kalau ngitung sampai jam 2 itu udah 8 jam Pak Anto. Kan istirahat. Oh istirahat. Istirahatnya nggak dihitung, 6 jam tuh di atas saddle ya jadinya. Oke, 6 jam itu yang moving time-nya ya. Moving time. Oke, jadi memang harus diatur karena berbeda ya Pak Anto ya. Beda. Jadi kita kering atur. pasti, tenggorokan kalau tenggorokan udah kering, udah pahit, udah asin gitu ya. Itu udah nggak bisa. Oke, jadi jangan dipaksakan juga ya. Iya. Nah, jadi latihan juga ya dan tadi latihannya juga tetap harus dijaga ya, Pak Anto ya. Oke, dan yang ingin disampaikan mungkin untuk goeser-goeser yang baru mulai atau yang sekarang juga sedang semangat-semangatnya nih, Pak Anto silakan. Jadi semuanya berawal dari semangat untuk tetap berlatih ya. Yes. Jadi tidak ada yang instan, ada prosesnya dan bertanyalah pada ahlinya. Wow. Gitu ya. Jangan malu-malu gitu kan. Ya. Dari situlah nanti kita akan ketemu pace kita sendiri masing-masing. Oke, terima kasih banyak ya Pak Anto. Sekali ini masukannya dari Pak Anto. Iya, banyak sekali ilmu-ilmu yang udah di-sharingin, terutama perwakilan dari goeser senior. Selain itu juga goeser yang bisa melahap ratusan kilometer dari usia master. 61 tahun staminanya. Kang Egy kalah katanya. Beneran saya kalah sekarang. Dulu Pak Anto ngomong, wah saya nggak ada apa-apanya sama saya gitu. Sekarang Kang Egy. Saya yang nggak ada apa-apanya sama Pak Anto ya. ini. Ke Pangandaran Kang Egy naik motor, Pak Anto naik Arbi. Oke, terima kasih banyak Pak Anton, sukses terus. Nanti kita mungkin bisa sharing-sharing lagi ya bersama dengan teman-teman yang lain. Kang Egy juga mohon maaf lahir batin, terima kasih banyak. Yang ingin disampaikan mungkin Kang Egy terakhir. Oke, untuk semua rekan-rekan yang merayakan Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin, dan mohon maaf lahir batin dari saya dan semua kru di sini. Ya, sehat selalu untuk semuanya. Nah, terima kasih banyak ya Kang Egy, Pak Anto, salam untuk keluarga dan kita akan bertemu tentunya dalam episode yang selanjutnya. Goes 925 yang berkolaborasi dengan Goes Happy. Untuk tayangan full videonya teman-teman kalau kepotong tadi bisa langsung lihat aja lagi, ada di 2 kanal YouTube kita pastinya di Maestro Radio Bandung dan juga di Goes Happy ya. Sekali lagi untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk tetap bisa terus saksikan program Goes 925 setiap hari Selasa pukul 15.15 dan semua goeser diundang, mau cewek, mau cowok, apapun sepedanya gitu ya. Bisa hadir di Gradua Radio Maestro setiap hari Selasa, ketemu langsung bersama dengan semua goeser-goeser, ada Kang Egy juga dan teman-teman yang lain yang siap untuk sharing-sharing gitu ya, menyemangati sesama goeser di Kota Bandung. Saya Mary Uli pamit dulu dari Goes 925, teman-teman streaming juga semuanya pamit dan kita bertemu lagi di episode yang selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.